Baik, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Shalom. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kita kembali boleh berkumpul di pertengahan minggu bekerja ini untuk berbakti, beribadah, memuji Tuhan, sekalipun melalui virtual Zoom. Tapi kita percaya dan yakin hadirat Tuhan bersama-sama dengan kita pada malam ini. Saya juga menyapa saudara-saudara yang menonton tayangan ini dari Facebook. Tadi saya lihat sudah ada 12 yang menonton acara ini live. Dan tentu ibadah malam ini bukan hanya milik kita, tetapi semua adalah untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, salah satu memang positifnya dari pandemi COVID-19 ini adalah ibadah semakin banyak, ya, dan kapan saja, di mana saja kita bisa join atau beribadah bersama-sama. Kita juga bisa mendengarkan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang mungkin jarang kita dengar selama ini. Oleh karena banyaknya ibadah-ibadah melalui virtual Zoom. Jadi ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk semakin memperdalam iman kita, semakin memperbanyak doa-doa kita, dan dalam Ibrani katakan tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Ingat Bapak Ibu, ibadah juga pada malam ini adalah pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, jadi tidak hanya harus di gereja kita mengadakan pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi di mana ada 2-3 orang yang berkumpul bersama-sama, memanggil namaku, kata Tuhan, aku hadir bersama-sama. Dan kita sudah ada di sini beribadah, berbakti bersama-sama. Baik, saya izinkan saya untuk membagikan share screen firman Tuhan pada malam ini. Saya beri judul adalah Marilah Kepadaku. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dunia awalnya dijadikan Tuhan dengan sempurna adanya. Tidak ada dosa, tidak ada cacat celah, tidak ada penyakit seperti sekarang ini. Semuanya aman dan damai. Bahkan Ayub 38 ayat 4 dan 7 menggambarkan bagaimana para malaikat dan makhluk-makhluk yang ada pada waktu itu menyaksikan hasil karya Sang Pencipta, bertempik sorak dengan gembira, bercampur kagum pada akhir pekan penciptaan. Tidak ada kesusahan, tidak ada keluh kesah. Tuhan membeberkan di hadapan manusia yang diciptakannya bahwa mereka boleh menentukan pilihan sesuka mereka, mau makan buah apa, ya, dan tidak ada kesusahan dan kesedihan pada saat Tuhan menciptakan manusia yang pertama itu. Penderitaan dan kesengsaraan tidak pernah direncanakan Tuhan semula. Ya, itu hanya bisa terjadi karena kita memilih untuk melawan perintah Tuhan dan memberontak kepada Tuhan. Saudara-saudara, ada sebuah kisah. Ada seorang penyanyi dan pengarang lagu rohani Amerika keturunan orang hitam yang terkenal pada waktu itu, yaitu Perang Dunia Kedua. Dia dijuluki dengan The Father of Gospel Song. Dia sering diundang untuk menyanyikan lagu-lagu yang memuji Tuhan. KKR yang diadakan oleh evangelis gereja baptis seperti Billy Graham mengundang selalu dari The Father of Gospel Song ini. Oleh karena dia memang pencipta lagu dan penyanyi lagu yang luar biasa. Di tahun 1932, pada saat dia berusia 32 tahun dan belum lama menikah, bersama dengan istrinya Nettie tinggal di sebuah apartemen kecil di selatan kota Chicago. Pada bulan Agustus yang panas itu, dia diminta untuk mengadakan pelayanan dan harus meninggalkan istrinya yang sedang mengandung, melahirkan anak mereka yang pertama. Karena dia harus melakukan nyanyian vokal solo di KKR yang terletak di kota St. Louis. Sebenarnya,
Dia tidak mau meninggalkan istrinya Neti yang saat itu hamil tua. Tapi mengingat banyak orang yang mengharapkan akan kehadirannya, dengan hati yang berat, dia terpaksa meninggalkan istrinya. Tetapi ketika dia baru beberapa melangkah di jalan raya utama menuju St. Louis, dia sadar bahwa tas yang berisi lembaran-lembar musiknya tertinggal. Dan dia cepat-cepat kembali untuk mengambil lembaran-lembaran itu. Saudara-saudara, dia sebenarnya tidak mau meninggalkan istrinya yang sedang hamil tua. Kemudian dia sadar, ketika dia memasuki kamar tidurnya, dia dapati istrinya Neti sedang tidur nyenyak sekali. Wajahnya sangat pucat dan lemah. Kemudian muncul dalam dirinya ragu-ragu, apakah aku harus pergi atau tidak? Tetapi dia kuatkan hatinya dan berkata, saya harus pergi. Saya harus melayani Tuhan. Kemudian saudara-saudara, singkat cerita, keesokan malamnya, hadirin meminta dia berulang-ulang kali menyanyikan lagu-lagu rohani yang populer. Kemudian ketika dia sempat beristirahat duduk, tiba-tiba ada seseorang menyodorkan sebuah telegram kepadanya. Pada kertas telegram Western Union itu berwarna kuning, tertera kata-kata yang mencekam dan menyayat hati. Apa isinya? Istrimu baru saja meninggal dunia. Saudara-saudara, kita bisa bayangkan bagaimana perasaan Tommy Dorsey pada waktu itu. Sementara seluruh hadirin sedang menyanyi dengan bersuka sambil bertepuk tangan di dalam auditorium yang penuh sesak itu. Suaranya juga meratap, menangis sejadi-jadinya. Dan tidak kalah dengan suara yang bernyanyi pada saat itu. Oleh karena sebuah berita yang menyedihkan yang datang kepadanya. Setelah berhasil mengekang perasaannya seolah-olah telah menguasai jiwanya, dia berlari menuju ke telepon. Kemudian seseorang di ujung telepon berkata, Nettie is dead. Nettie is dead. Saudara-saudara, dia cepat-cepat kembali ke rumahnya. Kemudian diberikan berita bahwa walaupun Nettie istrimu meninggal, tapi seorang anak laki-laki telah lahir untukmu. Wah, Tommy Dorsey bercampur antara bersuka dengan sedih. Tetapi saudara, tidak lama anak itu pun meninggal. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana hancurnya hati seorang yang selalu bernyanyi untuk Tuhan, melayani Tuhan. Setelah dia menguburkan istri dan anaknya, dia merasa kecewa berat dan marah kepada Tuhan. Dia merasa Tuhan tidak adil. Dia begitu setia dalam bersaksi untuk Tuhan. Tetapi mengapa hal ini terjadi? Tuhan itu tidak adil. Demikianlah pikiran Tommy Dorsey. Dalam keadaan yang berduka dan depresi yang hebat, pada saat itu dia mengambil keputusan bahwa dia tidak akan mau lagi menulis lagu. Dia tidak akan mau lagi untuk melayani Tuhan. Aku akan kembali ke dunia jazz. Lebih bagus aku menghabiskan waktuku untuk hal-hal duniawi menyenangkan hatiku. Demikianlah pikiran Tommy Dorsey. Dia bersumpah tidak akan mau lagi mendengar suara Tuhan dan tidak akan mengenal dia lagi. Saudara-saudara, suatu ketika seorang sahabatnya yang bernama Profesor Frey mengundang dia untuk datang ke sekolah musiknya yang tidak jauh dari rumah. Dia katakan, Tommy, ayo, datanglah dulu kau ke rumah. Saat itu, suasana dalam ruangan studio temannya ini, Profesor Frey ini, sangat sunyi. Matahari sedang memancarkan cahaya lembutnya sebelum terbenam. Kemudian Tommy Dorsey duduk di samping piano, dan tangannya mulai meraba-raba dengan tidak ada tujuan tertentu. Tetapi, sekonyong-konyong dia merasa seolah-olah ada orang lain di sampingnya yang ingin mendengarkan apa yang akan dimainkannya. Sudah lama dia tidak memainkan piano. Oleh karena dia begitu kecewa dan marah kepada Tuhan. Dia tidak dapat mengingat satu lagu pun. Karena begitu berduka hatinya dan dicampur marahnya kepada Tuhan. Tanpa disadarinya, dia mulai memainkan satu nada lagu yang belum pernah didengarnya sebelumnya.
Dan bersama itu kata-kata berikut mengalir dalam pikirannya, yang kemudian dia tuliskan menjadi sebuah lagu yang terkenal sampai sekarang ini. Precious Lord, take my hand. Saudara-saudara, tentu kita tahu lagu ini, yang sampai hari ini sangat terkenal. Katakan, Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Terjemahan bebasnya adalah, oh Tuhan, di dalam hatinya yang hancur, campur dengan marah, dia memainkan piano itu, dan kata-kata itu keluar, tuntunlah, ku lesu, ku lemah, berikan ku hati yang tabah, melalui badai topan kehidupan, bimbinglah ya Tuhan ke rumah. Saudara, kira-kira seperti ini lagunya, mungkin saudara akan tahu lagu ini. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me on. Sementara Tuhan memberikan kepadanya kata-kata lagu itu, pada saat yang sama Tuhan menyembuhkan luka hati Tommy Dorsey. Dia merasa seperti seorang anak kecil yang sedang sakit parah dan mengigau karena demam hebat, dan tidak mengetahui bahwa justru pada saat itulah ayah dan ibunya sedang berada sangat dekat dengan kasih sayang dan perhatian yang terbesar yang mereka sedang pusatkan kepada. Tommy Dorsey saat itu menjadi sangat terharu. Dia meminta ampun kepada Tuhan dan meneruskan karirnya sebagai penyanyi dan pengarang lagu rohani sampai mendekati saat menutup mata di usianya yang ke-94 tahun. Saudara-saudara sekalian, kisah ini adalah sebagian daripada kisah orang-orang seperti kita yang mengalami banyak kesulitan dan kesusahan, yang tidak mengerti, why, kenapa Tuhan terjadi kepadaku. Ada mungkin saudara-saudara yang setia kepada Tuhan, tapi mungkin pekerjaanmu tidak ada sekarang. Mungkin datang penyakit yang tidak disembuhkan. Mungkin suami atau istrimu meninggalkan engkau lebih dahulu, dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang kita berkata, kenapa aku Tuhan? Aku begitu mengasihimu, aku setia kepadamu. Saudara, kita harus sadar, ini bukan kesalahan Tuhan. Sebab kita hidup di dunia penuh dengan sakit dan kesedihan, duka dan kesusahan. Sehingga itulah judul firman Tuhan katakan, Tuhan berkata, marilah kepada. Saudara-saudara sekalian, kalau kita baca di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah aku yang kupasan dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat keterangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, saya coba melihat gambaran apa itu kuk. Kuk ini adalah sepotong kayu besar yang biasanya dibentuk sedemikian rupa, ditaruh di bagian pundak hewan. Biasanya satu kuk akan dipasang pada sepasang hewan. Dengan kuk tersebut, mereka akan menarik beban seperti menarik mata bajak, pengirik, atau bahkan kereta pedati. Binatang bisa fokus dan bekerja sesuai instruksi, serta membantu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat. Jadi ada beban di pundak binatang ini, tetapi beban itu justru membuat dia bisa bekerja bersama-sama, karena biasanya sepasang ketika membaca sahur dan sebagainya, dan bisa untuk menyelesaikan dengan pekerjaan itu dengan cepat dan tepat waktu. Saudara-saudara, saya mencoba kenapa ini digambarkan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita perhatikan, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Kalau sudah baca seterusnya, ada beberapa pesan Tuhan di sini, saudara-saudara. Ada kata-kata Tuhan, marilah kepadaku. Ketika kita punya beban berat, punya masalah, punya kesedihan dan kesusahan, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan.
Tuhan tidak bisa bercampur atau melakukan sesuatu dalam hidupmu bila engkau tidak datang kepada Tuhan. Maka seringkali Tuhan menggambarkan dirinya sedang mengetuk pintu. Dan pintu itu, kalau saudara perhatikan lukisan pintu yang diketuk oleh Yesus, tidak ada pembukanya dari luar. Satu-satunya pintu itu dibuka hanya dari dalam. Jadi, Tuhan akan bisa bekerja dalam hidup kita, memberikan kekuatan dan meringankan beban kita, kalau kita datang kepada Tuhan. Makanya ada kata-kata, marilah kepada. Kemudian perhatikan saudara. Pikul lakuk. Artinya menyadarkan kita, sekalipun kita datang kepada Tuhan, sekalipun kita rajin beribadah kepada Tuhan, ada beban-beban hidup, masalah-masalah yang kita hadapi. Tetapi ayat berikut katakan, belajarlah. Belajar apa saudara? Belajar percaya kepada Tuhan. Ketika kita sudah datang kepada Tuhan dengan masalah kita, pertanyaan berikutnya adalah, sudahkah kita belajar percaya kepada Tuhan? Seringnya kita hanya sekedar datang, kita berdoa sungguh-sungguh berpuasa kepada Tuhan. Tapi setelah kita amin, kita tidak percaya, tidak belajar mempercayai Tuhan. Barulah setelah kita datang kepada Tuhan, setelah kita belajar percaya kepada Tuhan, Tuhan katakan, jiwamu akan mendapat keterangan. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu dimanapun Anda berada yang menonton tayangan Facebook ini, mungkin saat ini ada yang sedang mengalami kesulitan, kesusahan. Mungkin saat ini kau di kamar sedang sedih dan menjerit-jerit oleh karena masalah yang datang kepada. Mungkin engkau yang sedang mendengar ini, ada yang sedang mau putus asa, mungkin mencoba mau bunuh diri dan sebagainya. Jangan lakukan itu. Firman Tuhan katakan pada malam ini, marilah kepada. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita belajar mempercayai Tuhan, maka kita akan mendapatkan ketenangan jiwa. Tuhan akan memberikan beban itu terasa ringan, saudara-saudara. Beban itu tidak akan diambil Tuhan, karena memang kita ada di dunia ini. Tetapi Tuhan berjanji, sebab kuk yang kupasang itu, artinya beban yang kau hadapi itu akan enak dan ringan. Itu makanya ada saudara-saudara mungkin kita melihat sama-sama punya masalah. Contoh, sama-sama mungkin terbakar rumah. Tapi orang-orang yang selalu datang kepada Tuhan, dia terasa seperti tidak ada masalah. Tapi ada orang yang mungkin masalahnya ringan, tapi langsung bunuh diri dan sebagainya. Kita banyak lihat itu di televisi. Baru diputuskan kekasihnya, baru nggak dibayarkan uang sekolahnya, langsung bunuh diri dan sebagainya. Itu makanya Tuhan katakan, marilah kepadaku. Karena tidak ada kekuatan dan kelepasan di luar Tuhan, saudara-saudara. Tidak ada yang sanggup menyelesaikan masalah kita selain satu-satunya Tuhan. Itu makanya Tuhan dengan percaya diri mengatakan, marilah kepadaku. Karena memang hanya Dia yang mampu menyelesaikan masalah-masalah kita. Saudara, ini adalah peristiwa yang terjadi di Cina. Terjadi tabrakan yang luar biasa, truk yang mengangkut banyak mobil. Dan sebenarnya truk ini sudah harusnya terjun ke dalam jurang dan mati supir dan keneknya. Tetapi yang menyelamatkan truk ini, saudara tahu apa? Beban yang dibawanya. Kalau seandainya tidak ada beban yang dibawanya, mobil-mobil yang di sebelah kanan saudara-saudara itu, maka supir dan semua yang ada di kabin mobil itu pasti akan mati. Ini menunjukkan kepada kita, seringkali kita tidak sadar bahwa kesedihan yang Tuhan izinkan, penyakit yang Tuhan izinkan, masalah yang Tuhan izinkan, justru itulah yang menyelamatkan kita. Justru itulah yang membawa kita dekat dengan Tuhan. Justru itulah membawa kita semakin mengerti akan kasih dan kemurahan Tuhan. Sehingga jangan pernah alergi terhadap beban, saudara-saudara. Jangan pernah tangisi kesulitan dan kesusahan yang terjadi. Tetapi datanglah kepada Tuhan. Marilah kepadaku, kata Tuhan kepada kita malam. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara-saudara, Tuhan pastikan kalau ada seorang ibu, saya pikir tidak ada seorang ibu yang mampu melupakan bayinya. Tapi Tuhan katakan, kalaupun ada, aku tidak akan pernah melupakan engkau. Memang zaman sekarang, saudara-saudara, bukan hanya anak durhaka sekarang yang banyak, tapi orang tua durhaka juga banyak sekarang. Kita banyak lihat ada orang tua yang memperkosa anak kandungnya,
Ada ibu membunuh anaknya, mencampakkan anaknya gara-gara menangis. Waduh, dunia ini sekarang saudara-saudara penuh dengan kesulitan. Itu makanya tidak heran Tuhan sudah tahu hal ini. Maka dikatakan, kalaupun ada seorang ibu yang mampu melupakan anak kandungnya, aku tidak akan pernah melupakan engkau. Kemudian Yesaya 49 ayat 16 katakan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bilang kau terbebani hari ini. Bilang kau putus asa hari ini. Bilang kau punya niat juga membunuh diri hingga hari ini. Atau kau lari ke tempat-tempat yang tidak benar oleh karena beban masalahmu. Ingatlah, namamu ada di telapak tangan Tuhan Yesus. Apakah engkau tidak sadari itu? Sehingga kita mau meninggalkan dia dan justru bukan datang kepadanya. Mazmur 100 ayat 3 berkata, ketahuilah bahwa Tuhan Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Jadi Tuhan pencipta kita, saudara-saudara. Kalau Tuhan sudah melahirkan engkau dan saya di dunia ini, berarti kita ada kepunyaannya. Sehingga tidak ada yang perlu kita takutkan, khawatirkan apapun di dunia ini, kalau kita datang kepada Tuhan. Yesaya 53 katakan, dia dihina, dihindari seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, kalau engkau dibuang oleh orang tuamu karena mungkin berselisih paham, atau engkau ditinggalkan oleh anak-anakmu, pada kasihmu luar biasa. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 6:37, barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Saudara-saudara, janji Tuhan Yesus luar biasa kepada kita. Kalaulah kita mau datang kepada Tuhan, kalaulah kita mau menerima ajakan Tuhan, marilah kepadaku Loran, marilah kepadaku, sebutkan namamu, dan kita mau datang kepadanya. Janjinya dia tidak akan pernah membuang kita. Ibrani 13 ayat 8 katakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kalau saudara baca di dalam Alkitab ini kisah tentang bagaimana Tuhan Yesus mengasihi bangsa Israel, bagaimana dia mempertunjukkan kehebatannya dalam tiang awan dan tiang api, bagaimana dia membelah laut Teberau demi lewatnya bangsa Israel kesayangannya. Dialah Allah yang sama hari ini. Dialah Tuhan yang sama hari ini, yang akan membelah laut kesulitan kehidupanmu, yang akan memberikan tiang awan dalam kepanasan hidupmu, yang memberikan tiang api di dalam kedinginan hidupmu. Kalau saja syaratnya, saudara, kita mau datang kepadanya dan kita mau percaya, belajar mempercayai Tuhan. Kemudian saudara-saudara, Tuhan masih pemegang kendali dunia ini. Dialah Allah yang masih gagah perkasa. Dia masih penuh dengan mujizat. Masalahnya sering adalah kita belum merasakan ini karena kita tidak datang kepada. Kemudian kita tidak belajar mempercayai. Kita gampang ngambek. Baru kita berdoa sebentar, kemudian Tuhan tidak segera jawab doa kita langsung ngambek, kita langsung bilang, enggak benar Tuhan, aku tidak mau lagi berdoa, aku tidak mau lagi datang kepadamu. Kita tidak mau belajar untuk sabar dan mempercayai Tuhan. Saudara-saudara sekalian, seseorang yang menyerah ketika ia salah adalah bijaksana. Tapi dia yang menyerah ketika dia benar adalah seorang pengecut. Artinya saudara, kalau kita sudah yakin di dalam Tuhan, kalau hidup kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan, maka tidak ada istilah menyerah bagi kita. Ya. Tapi kalau kita memang tidak di dalam Tuhan, kita bermasalah dengan Tuhan, tentu kita akan mudah menyerah. Yesaya 41 ayat 10 katakan firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kurang banyak apa lagi ayat-ayat firman Tuhan yang menyadarkan kita tentang kebesaran dan keagungan Tuhan kita. Kurang bagaimana lagi Tuhan meyakinkan saya dan saudara dengan ayat-ayat di dalam Alkitab ini, bahwa dia senantiasa mengasihi kita. Dia menyertai kita.
Tetapi masalahnya saudara, apakah kita sudah datang kepada? Apakah kita sudah belajar mempercayai? Apakah kita percaya bahwa dia sanggup mengeluarkan kita dari masalah? Ataukah kita cepat untuk berputus asa? 1 Korintus 2 ayat 9, firman Tuhan, seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, Tuhan juga berjanji kepada kita, kalau kita datang kepadanya, kalau kita belajar mengasihinya, maka apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya pikir tidak ada seorang pun yang hadir pada malam ini, baik di Zoom meeting ini, baik di Facebook, yang tidak pernah mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Semua kita, saya yakin, punya masing-masing cerita bagaimana indahnya berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi seringnya adalah ketika datang lagi masalah kepada kita, kita cepat melupakan pimpinan dan penjagaan Tuhan. Makanya saudara-saudara, saya selalu tuliskan di handphone saya, mujizat-mujizat Tuhan di dalam kehidupan. Dan sampai hari kemarin sudah ada 76 mujizat Tuhan di dalam kehidupan. Sehingga setiap kali saya mendapatkan kesulitan dan kesusahan, setiap kali setan menggoda saya akan kasih sayang Tuhan, saya akan selalu buka dan baca. Dan saya katakan, Tuhan yang sama telah memelihara saya tanggal sekian, Dia memberikan saya mujizat kesekian, kemudian saya berdoa sama Tuhan, kuatkan saya Tuhan, saya percaya Tuhan yang sama akan menyertai saya di hari-hari mendatang. Saudara, kita manusia cepat lupa. Marilah biasakan menulis, marilah biasakan menceritakan kepada anak-anak saya, anak-anak kita. Saya juga sering menyampaikan kepada anak-anak saya di rumah tentang siapa Tuhan itu. Saya sering berulang-ulang sebagaimana kita ulangan katakan, sampaikan itu berulang-ulang ketika engkau duduk, ketika engkau berdiri, ketika engkau mengadakan perjalanan, ketika engkau baru bangun. Kenapa? Karena sifat kita manusia cepat lupa, saudara-saudara. Jadi saya anjurkan saudara-saudara, tuliskanlah di handphonemu segala mujizat-mujizat Tuhan. Sehingga ketika datang masa-masa seolah-olah Tuhan meninggalkan, bacalah berulang-ulang dan doakanlah itu. Itulah yang akan meneguhkanmu bahwa Dia adalah Allah yang sama seperti kitab Ibrani katakan. Hari kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, ini ayat yang penting dan perlu kita catat, saudara-saudara. Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi saudara-saudara, jangan khawatir, doamu pasti dijawab Tuhan, doamu pasti didengar Tuhan. Tetapi Tuhan sedang bekerja untuk melakukan apa yang kau doakan. Mungkin jawaban doa itu tidak sekarang, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan dan sebagainya. Tetapi ingatlah saudara-saudara, bahwa Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Tapi seringnya adalah kita kurang percaya. Itu tadi. Kita tidak belajar mempercayai Dia. Kita menganggap Tuhan itu seperti manusia yang mudah ingkar janji. Yang mudah memberikan janji-janji indah, tapi tidak merealisasikan. Dia tidak sama dengan manusia, saudara-saudara. Dia adalah Allah kalau ketika berkata iya, Dia pasti iya. Dia adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Tetapi ingat, waktunya beda dengan waktu kita. Seringkali kita meminta waktu Tuhan harus sama dengan waktu kita. Sehingga disinilah seringkali gapnya dan kekecewaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, penderitaan yang kita alami saat ini hanyalah sementara di dunia ini. Untuk kemuliaan namanya, tidak ada artinya bila dibandingkan dengan penderitaan Yesus dan kehidupan kekal di surga. Dengan Dia di mana tidak akan ada lagi kesusahan dan penderitaan untuk selama-lamanya. Jadi saudara, jangan terlalu membesar-besarkan penderitaanmu. Lihatlah penderitaan Yesus, makanya tulisan inspirasi mengatakan,
bahwa ketika kita merasakan bahwa luar biasanya penderitaan kita, jangan bandingkan penderitaanmu dengan sesama, tapi bandingkanlah penderitaanmu dengan yang Yesus alami. Maka engkau akan berkata, tidak ada apa-apanya penderitaanku dengan penderitaan Yesus. Kalau saja Yesus mau menderita demi kita, kalau saja dia mau turun dari tahtanya yang maha besar dan maha kemuliaan itu, hidup di tengah-tengah kesusahan dan penderitaan kita. Apalagi kita yang karena dosa kita lah maka terjadi ini. Tidaklah terlalu kita perlu besar-besarkan masalah kita. Yang perlu kita besar-besarkan Bapak Ibu adalah Tuhan kita. Yang perlu kita besarkan adalah bagaimana firman Tuhan itu berkuasa dalam diri kita. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah marilah kepada. Ingat saudara, kata-kata marilah kepadaku itu adalah setiap kali ada firman Tuhan, setiap kali ada jam-jam berdoa, setiap kali ada pertemuan-pertemuan ibadah, itu adalah kata-kata Tuhan, marilah kepada. Jangan pernah tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu. Kalau engkau diundang untuk hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah, itu juga adalah kata-kata Tuhan, marilah kepada. Kepadaku adalah hal-hal yang berbau rohani, hal-hal yang berbau firman Tuhan, hal-hal yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Itu adalah yang akan melegakan kita, yang akan menuntun kita ke air yang tenang, yang akan menyegarkan jiwa kita, yang membimbing kita ke air yang tenang. Oleh karenanya Bapak Ibu, biarlah kita dan saudara-saudara yang menonton tayang di Facebook ini diberkati dan dikuatkan dengan firman Tuhan ini. Bahwa di tengah-tengah khususnya pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan berakhir ini, fokus kita bukanlah di sana, tapi fokus kita adalah semakin dekat kepada Tuhan, semakin berjalan bersama dengan Tuhan, semakin setia kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kepada kita kelepasan, kemenangan, kekuatan di dalam menjalani masa-masa yang berat di dalam kehidupan kita. Sampai di sinilah firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, amin.